Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kemarin kita bahas sampai di sini kemarin ya, di mana pembiasan pembagi tegangan kita gunakan yang ideal ya, sebetulnya ya, di mana RB-nya kita abaikan ya, kita abaikan. Nah, kalau pendekatan yang lebih detail dengan syarat nanti tahanan RB-nya ini jika kecil daripada 10% gitu ya, pada tahanan RE, di mana RE-nya adalah beta dikali tahanan RE-nya, maka kita menggunakan pendekatan yang lebih detail. Nah, ini ya, yang kaku. 1% dikali beta DC dikali RE, jika R1, R2-nya, RB-nya itu lebih kecil, baru kita gunakan. Kalau tidak, kita cukup dengan ideal hasilnya hampir sama. Itu bisa kita bandingkan nanti ya. Nah, jika pendekatan ideal dia ini pendekatan kaku yang sebenarnya cukup dengan 1% ya. Kalau yang 10%-nya 1% saja sudah cukup ya, apalagi dia 10% ya. Itu 10% daripada R1, R2. Jadi kita menggunakan yang cukup 1%. Jadi jika RB-nya ini kita hitung, jadi VBB-nya, IE-nya tidak lagi VBB dikurang VBE dibagi RE ya, tetapi dia kita hitung juga karena di sini ada tahanan RB ya, yang besarnya adalah R1 paralel R2, sehingga di sini loop basis ini juga ada dua arus, ada arus IB dan arus IE. Sehingga dalam satu persamaan tidak bisa kita menggunakan pendekatan persamaan ya, di mana IC adalah sama dengan IB IB itu adalah IC dibagi beta DC ya, karena ya beta DC adalah IC dibagi IB kan, IC dibagi IB, sehingga nanti IB-nya sebenarnya IC dibagi beta DC, sehingga IB ini kita ganti dengan beta DC, kemudian nanti IE ini juga sama ya, ininya nanti bagian loopnya IE mendekati hampir sama dengan IC. Nah, ini ya. Ini kita gadis seper IC dibagi beta DC ini. Nah, kemudian ininya karena IC dengan IE juga tidak bisa, ada dua ya. Sehingga nanti IC hampir sama dengan IE besarnya ya, karena IB-nya jauh lebih kecil. Sehingga di sini kita ganti lagi, ininya itu IC dengan IE. Nah, sehingga dapat IE semua ya. Nah, setelah semua kita kumpulkan, hanya satu ya. PBB-nya diketahui, beta DC-nya diketahui, IE tidak. RB diketahui, PBE diketahui, IE tidak ya. Kita kumpulkan. PBB dengan PBE sebelah kiri, kemudian yang IE-nya sebelah kanan. Kemudian yang IE kita keluarkan, RB bagi beta DC sama RE dimasukin ke dalam kurung. Nah, berikutnya nih ya. Samaannya. IE kali RE nih ya. RE, IE kali RB beta DC. Sehingga dapatnya IE RE beta DC sama dengan PBB dikurang PBE. Nah, di mana R1 paralel RB itu adalah besaran dari R1 paralel R2. Sehingga nanti IE-nya adalah tegangan basisnya PBB-nya dikurang PBE dibagi RE. Ini ideal sampai sini ya, ideal sampai di sini. Ini tambahannya. Pembaginya bertambah sehingga nanti arus IE sedikit di bawah ideal. Pasti ya yang karil itu lebih kecil pada ideal sedikit. R1 R2 atau di RB. RB dibagi dengan beta DC. Sehingga pengaruhnya nih. Jadi karena dibagi dengan beta DC sehingga pengaruhnya cukup kecil ya. Nanti kita lihatin hasilnya. Tapi contohnya
Ini yang kemarin tanpa menggunakan RB ya, dianggap ideal hanya kabel saja. Kita dapatkan kemarin arusnya itu adalah 1,8 dikurang 1,1 mili ya. Sekarang dengan pendekatan lebih detail, dapatnya berapa? Kira-kira sama dengan kemarin. Langsung kita ambil ya. PBB sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 dikali tegangan sumber. Para RVBB ya. Hitung dulu ininya. 10 banding satunya ya. Ini RB-nya dulu. R1 per R2 tadi 10 diparalel dengan 2,2. 10 kilo dikali 2,2 kilo. Dibagi 10 kilo ditambah 2,2 kilo. Dapatnya adalah 1,8 kilo. Nah, kita hitung. Apakah yang 1,8 itu 1% dikali dengan beta dan RE. RE-nya 1 kilo ya. Sehingga kita hitung 0,1, betanya 200, RE-nya 1 kilo. 0,1 kali 200 dikali 1 kilo dapatnya 2 kilo. Sedangkan R1 R2-nya 1,8 kilo. Makanya karena 1,8 kilo tahanan RB-nya itu kurang dari 2,2, maka pembagi tegangan adalah kaku ya. Jadi dia sebenarnya cukup kita gunakan dengan pendekatan ideal. Ya, pendekatan ideal. Tapi ini kita hitung detailnya. Jadi sehingga nanti PBB sama dengan kemarin, cuma bedanya IE nanti. PBB-nya sama dengan kemarin, yang lainnya sama, hanya bedanya IE. R2 dibagi R1 tambah R2 dikali tegangan VCC 2,2 kilo dibagi 10 kilo ditambah 2,2 kilo dikali 10 volt dapatnya 1,8 volt. Sama ya angkanya dengan R paralel ya, kebetulan sama. Ya, karena ini 10 ya. Karena 10 ini 2,2 ya, sama. Tapi kalau VBCC-nya berbeda, ya pasti dia berbeda. Nah, yang berbeda di sini. Kalau kemarin IE sama dengan VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Ini sekarang ditambah R1 per R2 sudah dapat tadi 1,8 ya di atas. R1 per R2 nih. Ya, per R2 1,8, betanya 200 ya, ini. Sehingga pembaginya bertambah dari 1 kilo ditambah 1,8 kilo di yang ini ya, dibagi dengan 200. Ya, sama 1,8, 0,7, 1 kilo, ini deh. R1 paralel R2, 10 kilo paralel dengan 2,2 kilo, dapatnya 1,8 kilo. Betanya 200, 200. 1.800 dibagi 200, dapatnya hanya 9 ohm. Jadi yang kemarin 1,1 dibagi 1.000, sekarang 1,1 dibagi 1.009. Tidak sampai 1% ya. 1% ya. 1% aja dia adalah 10 kan. Jadi kalau dia di bawah 10% udah kita abaikan sampai 10% ya. Nah, kalau kita bulatkan ini dapatnya juga 1,1. Nah, karena ini sedikit berkurang, sehingga nanti VCE-nya akan sedikit lebih besar daripada ideal. Nanti kita bandingkan ya. Ya 1,09, ini dapatnya 4,9. VCC dikurang IE, RE, ditambah IE, RC tambah RE. Didapatkan 10 volt, dikurangi 1,9 dikali 3,6 ditambah 1 kilo, yang berubah tidak ada di sini ya, yang berubah IE, dia menjadi dapatnya 4,986. Nah, sedangkan hasil IE-nya bersama ya, mendekati. Nah, bandingkan kemarin, yang ideal. Nah, kita balik ke atas, yang ideal. Tadi 1,09 dengan, sebentar, 1,09, VCE-nya adalah 4,986 ya, 986. Kita bandingkan ya, dia tidak terlalu jauh. Nah, 49-nya sama, 86 kemarin di belakangnya. Per 100-nya yang berbeda ya. Sedangkan ini 1,1 nih. Ininya, IE-nya ya, IE-nya 1,1. Ininya 4,94. Kalau secara ideal, ini 1,09, ini pasti lebih besar ya.
4,9 masih sama, 8 belakang. Yang per 100-nya ya bertambah. Nah, makanya pengaruhnya kecil. 100 ya, tambah. Sampai 10%. Nah, itulah pendekatan yang lebih detail. Nah, ini kalau kita pergunakan yang lebih detail itu adalah untuk pada saat itu tadi kita hitung apakah RB-nya atau R1 paralel R2-nya itu lebih kecil atau lebih besar daripada 1% daripada beta dikali dengan tahanan RE-nya atau tahanan beta. Nah, ini rangkaian yang banyak dipergunakan nanti untuk sebagai rangkaian penguat ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa tidak perlu menggunakan persamaan 713 yang pakai RB bagi beta DC ya. Pembaginya untuk menghitung arus meter jika pembagi tegangan adalah tetap. Pembagi tegangan tetap itu adalah jika R1 paralel R2 kecil dari 1% RB kali beta DC. Tapi jika R1 paralel R2 lebih besar, itu baru kita gunakan. Nah tadi R1 paralel R2-nya adalah 1,8 kilo, sedangkan 1% dari RE dikali BT saya dapatnya 2 kilo, kan lebih besar dia. Nah, tidak perlu. Kecuali dia lebih kecil atau R1 paralel R2-nya lebih besar. Nah, kita cukup gunakan pendekatan ideal saja ya. Nah, untuk lebih memastikan titik kerja tadi di tengah nanti ya, ini RE-nya kita buat variabel sehingga dia bisa jika dia arusnya terlalu besar, nah berarti VCE-nya agak ke kiri gitu ya, tidak di tengah, sehingga kita bisa turunkan dengan menambah RE-nya lebih besar. Karena RE pembagi ya, pembagi lebih besar itu arus IE akan turun. Jika arusnya terlalu kecil, berarti RE-nya kita turunkan supaya pembaginya lebih kecil. Nah, ini variabel ya. Dari 1 kilo tadi ya, jadi ini bukan 1 kilonya bisa lebih, bisa kurang. Nah, kita lihat nanti contoh jika RE-nya kita ya. Nah, kalau di sini kan 8 ini udah tadi. 8 ini tadi adalah titik kerjanya 1,09 harusnya berbanding dengan VCE-nya hampir 5 lah ya. Nah, ini hampir di tengah nih, hampir di tengah. Nah, arus IC IC saya lihat di sini arus apa namanya? Arus maksimalnya itu ya adalah 10 dibagi 3,6. Tambah ini ya. Ya. Pembaginya PCC bagi RC tambah RE. 10 bagi 4,6 hampir 10 bagi 5 hampir 2 lebih ya. Nah, ini dapatnya 1,1. Udah cukup di tengah. Sehingga VCE cut off-nya kan 5 volt ini udah. Sehingga nanti arus IC-nya itu atau IE itu sedikit di bawah separuh, lebih ya, di separuh sedikit sehingga VCE cut off-nya separuh kurang. Jika VCE cut off-nya lebih dari separuh, berarti IC-nya yang lebih kurang dari separuh. Ini berarti IC-nya lebih. Karena dia 10 dibagi 4,6. Tuh dia, IC saturasinya. Itu titik kerja. Nah, ini yang kita buat variabel. Kalau seandainya, nah ingat lagi, titik kerja itu dia akan bergeser jika terjadi panas, gitu ya, terjadi gantian transistor yang betanya tidak persis sama ya, dengan jenis yang sama ya. Ya bisa kita atau tanpa kita mengubah rangkaian. Oh dia cukup besar ini, dia agak cacat, bisa kita tambahkan atau kita kurangi. Ini sama dengan ininya, bedanya nanti yang ini yang kita ubah. Sama dia, ini yang pendekatan ininya, kita gunakan pendekatan idealnya nanti. Nah, nanti pada saat RE-nya kita naikkan dari 1 kilo menjadi 2,2 kilo. Ya, harus IE akan turun kan, karena pembagian lebih besar. Tadi dibagi 1 ke 1000, 1,1 ya VE-nya, dibagi sekarang dibagi 100 kali lebih ya. Ini dapatnya setengah. Dia akan turun sehingga VCE-nya akan naik. Ya, selalu VCE sama IC itu berlawanan.
Tadi PCE-nya hampir 5 ya, hanya 5, 4,9 sekian. Ini dia menjadi 8. Ya, 2 kali lipat ya, karena ini pembaginya 2 kali lipat lebih. Sehingga PCE-nya itu naiknya hampir 2 kali lipat. 8,2 dari 4,9 tadi ya. 4,94 ya, kalau ini kan yang detail ya. Ini yang ideal. Jadi titik kerjanya akan bergeser ke kanan, ke bawah, arah bawah ya, dari garis beban. Mendekati VCE. VCE cut off-nya kan 10 volt. Ini udah 8 lebih ya. Tadi arus ininya 2 lebih. Ini dia arus tengah. Dia akan menggeser titik ke arah cut off. Ini VCE-nya 7 ya. Ini ber-VCE ya. Ini kita langsung hitung. Ini bawah nih ya. Jadi setengah dengan 7,1. Nah, jika RE ini kita, nah tadi diturunkan ya, dibesarkan dari 1 kilo menjadi 2,2 kilo. Nah, ini kita tebalkan aja ya. Dari 1 kilo menjadi 2,2 kilo, dapatnya dia IC-nya akan turun. Karena IE turun ya. Sekarang dapatnya tadi adalah IC-nya setengah, VCE-nya 7,1 ya. Sekarang RE-nya kita turunkan. Nah, dari patokannya tadi 1 kilo ya. Bukan dari 2,2, 2,2 itu terlalu jauh. Pacot 1 kilo, naik menjadi 2,2 kilo, dari 1 kilo kita turunkan lagi. Jadi ada 3 RE ya, tanpa merubah rangkaiannya. Tapi dia menggunakan R variabel atau potensiometer. Sehingga 1,1 dibagi 500, ya, dapatnya ya 2,15. Bagi 500 kan dapatnya 2,5 ya. 510. Naik kan? Tadi hanya 1,1, turun menjadi setengah, kalau ini menjadi naik menjadi 2. Sehingga nanti PCE-nya langsung di bawah kita buat ya. PCE-nya dapat PCC 10 volt dikurangi 2,15 dikali 3,6 ditambah 510, dapatnya adalah 1,9 volt. Sehingga dia akan mendekati titik arah titik jenuh. Walaupun belum jenuh ya. Ini masih dalam volt soalnya. 2,15 dibandingkan dengan 10 dibandingkan dengan ini dia 3,6 dengan 500, berarti hanya bagian 4 ya. Berarti 2,5 lah. Dan mendekati kan 2,15. 2,5 harus jenuhnya. 5.215. Karena ini masih dalam pohon. Tambah kecil lagi nih akan turun. Jadi kita lihat simulasinya ya. Nah ini dia. Titik kerja dari 3 RE yang berbeda. Ini yang tengah tadi 1,1 dengan 4,94 adalah RE-nya 1 kilo. Kemudian kita tambahkan besar RE ini menjadi 2,2 kilo. Arus IE-nya menjadi atau IC menjadi setengah mili. Dan VCE-nya 7,1 mendekati cut-off-nya 10 ya. Kita turunkan dari banding 1 ya, dari 1 menjadi 510. Terus paruh lebih dikit. Ya. Ini dapatlah arus IE-nya hanya, arus IE-nya akan menjadi naik karena pembaginya besar ya. 2,15 mendekati arus maksimal yang hampir 2,5 tadi ya. Sehingga VCE-nya akan turun. Tapi ini tiga-tiganya masih dalam daerah. Nah, kita lihat simulasinya yang 3 tadi ya. Ya, hasilnya, pertama kita bandingkan dulu tadi antara yang ideal dengan kita lihat ya, kita bandingkan dulu yang ideal tadi ya dengan pendekatan yang lebih detail. Ini yang ideal, RB-nya tidak ada, 8 ya. Yang di bawah kita buat RB-nya
Sehingga nanti betanya, ini cuma betanya beda ya, betanya 300 nih. Tidak ada yang 200 nih, seperti yang kita. Sehingga kalau beta 300, dia akan pengaruhnya makin kecil. Nah, kita lihat arus pegang PCE dengan arus IE saja ya. PCE-nya nih, sama PCE kita bandingkan ya. PCE dengan PCE. Yang ideal 4,8, ini 4,819 ya, ini 4,757. Ya, kalau kita bulatkan juga 4,8. Nah, sekarang IE-nya. IE-nya yang ideal nih di atas ya. 1, lebih dari tadi ya, kalau hitungan 1,1 ya, karena betanya ini tidak sampai 200. IE yang pendekatan lebih detail 1,42. Ya, hampir sama saja ya. Oh, ini betanya beda ya. Yang 170 juga saya ambil. Ya, jangan. Ini betanya beda. Pantasnya agak jauh. Ini dengan ini. Ya. Nah, ini ya, 172. Ini yang mendekati dia. Dikit di bawah ya. Ini 33, ini 1. Ini betanya diperhitungkan. Ini apa? R-nya diperhitungkan di sini. Betanya diperhitungkan. Nah, kalau betanya ini nih, betanya 300 kan? Makin ke ininya. Ini beta 300 IE-nya ya, IE-nya saja. 1142. Ini betanya yang 370 sama ya. Sama 170. Ini yang bukan ini pendekatan ya. Kalau ini kan sesungguhnya. Jadi hampir sama ya. Beda-beda tipis. Nanti saya liatin yang Excel-nya ya sebentar. Perbandingannya sebentar ya. Nah, kita istirahat dulu ya. Sudah maghrib, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat maghrib ya. 10 sampai 15 cukup ya. Ya. Di perbandingan pergantian beta tadi ya. Ada apa namanya arusnya. Dengan melibatkan berarti pendekatan yang detail ya. Betanya 200 nih, 1, kalau kita bulatkan ya, 1,1 dengan 5 ya, hampir 5. Ini juga yang aslinya dulu ya, 1,08 atau menjadi 1,1 lah ya, dengan 5. Kita tuh naikkan menjadi 200 juga, hampir sama, 1,1 dengan hampir 5. 300 juga 1,1 dengan hampir 5. Jadi enggak beda lah pengaruhnya. Artinya apa? R1 R2 dengan beta itu tidak terlalu berpengaruh. Dengan syarat tadi itu tadi ya, jika R ini kecil daripada 1% daripada beta, beta dikali RE. Ya. Kemudian dengan merubah, yang keduanya adalah kita ubah ininya ya. Nah, dengan merubah RE. Nah, ini baru dia akan jauh perbedaannya ya. Kalau beta tadi dari 100, 200, 300 sampai sama. Ini dengan RE. RE yang aslinya pertama 1000 ya 1, IE-nya ya 1,1 dengan hampir 5 ya. Jika menjadi 2 kali lipat kan, 2 kali lipat lebih 2200 atau 2,2 kilo menjadi hanya setengah dengan 7. Hampir ya, setengah dengan 7. Ini tadi 1,1 dengan hampir 5, ini setengah. Kita turunkan separuh, hampir separuh ya dari 1 kilo, harusnya naik 2 kali lipat, tegangannya akan drop ya, jauh ya. Harusnya naiknya hanya 2 kali lipat. Dari 1,1 menjadi 2, ya kalau dibelakang ya 2,2 lah ya. Tapi ini dari hampir 5, misalnya tinggal 1,1. 20% cuman ya. Daripada PCE yang 1 kilo. Jauh perbedaannya.
Beta tidak terpengaruh kalau RE itu menurun. Ini dia akan menggeser titik kerja ke atas atau ke bawah dari garis bawah. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembiasaan yang lain. Ini untuk membuat, pertama adalah untuk membuat untuk apa namanya, penguat kelas A ya. Membuat titik kerjanya itu di tengah. Tidak akan pernah persis ya, karena dia yang satu IC-nya adalah VCC dibagi RE gitu ya. Sedangkan VCE-nya itu adalah IC dikurangi VCC dikurangi ICRC. Jadi kan bisa di tengah, pas di tengah ya gitu ya. Tapi hampir di tengah. Jika IC lebih sedikit, berarti VCE-nya kurang dan lebih sedikit dari setengah, VCE-nya kurang sedikit dari setengah. Atau IC yang kurang sedikit dari setengah, VCE-nya lebih sedikit dari setengah. Nah, gitu deh ya. Tidak pasti setengah. Itu dia tergantung dari banyak faktor ya. Nah, hampir semua terlibat di situ. Ya tergantung R1, R2, RC, tentu juga RE ya karena dia ada emiternya dan VCC. Semuanya harus dipertimbangkan. Nah, sebenarnya itulah yang digunakan rangkaian pembagi tegangan yang digunakan untuk sebagai penguat. Ini beberapa bentuk pembiasaan yang lain, walaupun dia titik kerjanya itu hampir namanya hampir tetap lah ya, tetapi dia tidak dipergunakan orang untuk rangkaian penguat. Bias pasti sudah pasti enggak ya, karena dia outputnya nanti akan mengakibatkan nanti yang di sini berpengaruh. Hasilnya terlalu kecil akan hilang sama tegangan DC. Nah, ini bias dua emitter, dua tegangan. Pertama dari sumber tegangannya sudah tidak populer nih, karena kita harus menyediakan sumber dua tegangan yang berbeda. Yang sama saja sama-sama positif, pemain berbeda juga akan merepotkan. Walaupun dari trafo nanti ya, itu kan outputnya banyak ya, tidak satu. Tapi kan kita perlu punya arah lagi untuk mendapatkan tegangan DC yang lebih arah. Nah, apalagi sini dua dan berbeda lagi. Maka tidak populer ini rangkaiannya, karena dua sumber tegangan. Pertama, VCC-nya positif, karena basisnya tidak ada tegangan, sehingga emitter harus lebih kecil daripada berarti nol ya, tidak tegangan basis nol, lebih kecil dari nol adalah negatif. Nah, berarti tegangan 21 positif, VCC-nya, emiternya negatif, karena basisnya nol. Kalau nol, kalau sebelumnya ya, karena rangkaian basisnya positif di sini kan 1,8, jadi emiternya cukup nol. Karena 1,8 volt lebih besar daripada 0,7 ya. Tapi pada saat basisnya 0, nah, jika emitter juga 0, berarti basis tidak lebih besar daripada emitter. Harusnya, ya tadi dia basisnya positif. Tapi karena ini udah di ground, ya nggak bisa di positif. 0. Terpaksa emiternya harus kita buat negatif. Kalau tidak gimana? Nanti kita coba. Dia tidak akan ada arus IB ya. Arus IE juga. Nah, loop kolektor basisnya, ya, jadi dia tidak punya basis, sehingga dia pengaruhnya hanya tinggal VBE dengan arus VEE. Kalau basis ini dia adalah VBB sama dengan 0 ya, IBRB sama dengan 0, dikurangi IBRB sama dengan 0, dikurang VBE itu baru ada, dikurangi ERE, dikurangi min VEE. Karena ini negatif ya. Loop kolektor juga gitu, pengaruh EE juga ada. VCC dikurang ICRC, dikurang VCE, dikurang IERE, jika IE dengan IC sama, udahlah. IERE, dikurang lagi, min VEE. Sehingga dia positif ya. Nah, di sini tidak ada yang 0. Di sini arus basis dan tegangan basis 0. Sehingga nanti VE, min VBE, dikurang IERE, ditambah dengan VEE. Ini di bawah saya tulisnya nanti ya. Bisa langsung kita ambil. Nah, ini dia. Basisnya ya tadi. VBB dikurang IBRB, dikurang VBE, dikurang IRE, dikurangi min VEE. VBB-nya ini jadi positif dulu ya, positif. VBB dan IBRB 0, sehingga min VBE kurang IRE plus VEE sama. Sehingga nanti IE-nya adalah
VEE dikurangi VBE dibagi dengan RE. Kalau biasa pembagi tegangan, VBB dikurangi VBE. Kalau ini VEE dia dikurangi. Pembagi sama-sama IE, RE. Nah, ini kan IE-nya menjadi VEE dikurang VBE dibagi dengan RE. Kalau bias basis ininya adalah VBB dikurang VBE dibagi bias emitter ya, VBB dikurangi VBE dibagi RE. Pembagi tegangan sama, yang ideal VBB dikurang VBE dibagi RE, IE ya. Kalau pendekatan lebih detail, VBB dikurang VBE dibagi RE ditambah RB bagi beta DC atau R1 per R2 bagi beta DC. Nah, jadi dia VEE ya, karena VBB-nya 0. Ini bisa dengan dua cara. Kita cari dulu VRE-nya. VRE adalah VBB dikurang VBE 0,7 dikurang 2. Yang ini ya, contoh yang ini ya. Sama contohnya ini. 3,6 tadi, 2,7 ya. Sama ya. Sehingga RCE-nya 1,3 dibagi RE. Atau langsung VEE dikurang VBE dibagi RE. 2 volt dikurangi 0,7 dibagi. Ini dia kenapa jadi positif? Karena kurang min ya, jadi positif. 2 volt, berarti dia 1,3 dibagi 1 kilo, 1,3 mili. Tegang VC-nya, sebaiknya langsung kita gunakan yang kedua saja. Nah, ya. Nilai yang langsung ya. Cuma VCE-nya dia ada ditambah. Berbeda dengan bias pembagi tegangan ya. Di loop basis loop emitternya, saya lihatin dulu. Di sini. Ini dia, VCC dikurangi ICRC, dikurangi VCE, dikurangi IERE, dikurangi min VEE. Ini dua di sini berarti 10 volt dikurangi 3,6 dikali IE, dikurangi VCE, dikurangi 1 kilo dikali IE, ditambah 2 volt. Gitu ya. Kita lihat di bawah. Kalau ini kan secara lebih panjang ya, cari dulu VC kalau dia VE-nya dikurangi, nah, ini kita langsung sekaligus boleh. Ini juga boleh. VC-nya adalah VCC dikurangi CRC. 10 volt dikurang 1,3 dikali 3,6 dapat 5,32. PE-nya tadi ya karena tidak ada ininya, PBB dikurang ini kok PBB. Tegangan kolektor emitter ya, PBB-nya nggak ada. Ah ya, 0 ya, dikurang PBE 0,7. PE, PBB dikurang PBE, PBB-nya 0 volt ya. Dikurangi 0,7 volt minus 0,7 sehingga VCE adalah 5,32 dikurangi 0,7 berarti ditambah jadinya ya. 532 ditambah 7 dapatnya 602. Nah, atau kita cari secara langsung jika IERE-nya sama IC sama dengan IE, maka VCC dikurang ICRC dikurang VCE dikurang IRE ditambah VE tadi ya. Karena ini min dikurangi min. Yang positif. Dikurangi min VE. Nah, ini tadi ya. VCC. Maka 10 volt VCC-nya. Jika IE sama dengan IC ya 1,3 dikali RC-nya 3,6, RE-nya 1 kilo ditambah 2 volt. Dapatnya sama 6,2. Boleh. Cari VC dulu, VCC dikurang CAC. Cari VE dulu, VBB dikurang VBE. VBB-nya 0 tadi ya, karena di ground. Nggak dapatnya sama. Boleh cara yang di atas, boleh cara di bawah. Kita harus menganggap IC sama dengan IE ya. Kalau tidak, dua variabel tidak sama IC dengan IE. Nggak bisa. IC dengan IE. Nggak bisa. Nah, kita anggap sama. Ya. Sehingga dapatnya sama. Ya. Nah, jika bias dua sumber tegangan ini dirancang dengan baik, maka dia hasil mirip dengan bias pembagi tegangan ya. Dengan RB-nya kecil dari 1% beta DC RE. Tapi ini jarang digunakan orang karena kita memerlukan dua sumber daya, dua sumber tegangan ya. Tidak dipergunakan untuk sebagai penguat. Nah, di sininya dia tidak karena tidak ada tegangan DC-nya di basis ya, sehingga nanti input ke input ke basis itu tidak tereduksi oleh tegangan BB. Jadi dia outputnya bisa. Cuman kita perlu dua sumber tegangan.
Nanti akan saya coba buatkan yang sebagai penguatnya nanti ya. Nah, kemudian bias yang lain. Nah, berarti sudah bias pembagi tegangan, bias dua catu daya ya. Kemudian bias umpan balik emitter. Ini sebenarnya sama bias mirip dengan bias emitter ya, ini rangkaiannya. Karena bias basis ini sangat jelek ya untuk pertama dia jelek, apalagi dia akan hampir merusak sumber AC ya, sumber AC kecil. Nah, DC-nya jauh lebih besar ya. Nah, itu AC-nya dalam mili volt, sedangkan dia dalam volt, sehingga dia merusak. Jadi, tidak ada gunanya kita kuatkan. Maka kita bilang bias umpan balik emitter. Ini bias basis, ya. Hampir-hampir mirip ya. Tapi ini bias umpan balik emitter. Nah, ini bias emitter. Ada RE-nya di bawah, bedanya di sini. Ini bias basis tidak, RE-nya jampar. Tahan RE-nya 0, ini ada RE. Sehingga pada saat arus IE naik, maka tegangan VE akan naik. Sehingga nanti arus IB akan turun. Kenapa IB turun? Karena IB itu adalah IB VBE dikurangi VBB ya, dikurangi VBE dibagi dengan RE. VBB dikurang VBE itu adalah VE-nya. Jika VE-nya naik, berarti kan, maka arus IE akan naik kan, VE naik, pengurangnya juga akan naik. Sehingga dia akan kembali IB-nya turun. IB turun, IC akan turun. Makanya ini dia sebut bias umpan balik negatif ya, menurunkan arus yang besar tadi. Nah, nanti untuk penguat kita juga akan ada umpan balik negatif ya. Ini dia. Jadi dia tahanan emitter ditambahkan ya. Jadi jika IC bertambah, VE juga akan bertambah. Menyebabkan VB juga akan bertambah. VB yang besar akan mengakibatkan mengurangi tegangan pada RB. Ini mengakibatkan IB akan berkurang. Sehingga IB berkurang, IC juga akan berkurang, IE akan berkurang. Ini dia prinsipnya ya. Ini saya. Ini prinsip kerjanya dia. Jadi jika IC bertambah, tentu IE akan bertambah kan, sehingga VE akan besar. Karena VE itu adalah IE dikali RE. Jika IE nanti RE-nya akan naik. Nah, VE akan naik. Menyebabkan juga VB akan naik. Nah, VB yang bertambah besar akan mengurangi tegangan pada tahanan RB. Ini mengakibatkan IB-nya akan berkurang lagi. Dan bukan kebalikan dari kenaikan yang sebenarnya pada IC. Nah, ini disebut dengan umpan balik. Karena perubahan tegangan emitter diumpankan kembali ke rangkaian basis. Base-nya ya. Umpan balik disebut dengan negatif. Kenapa? Mengurangi ya awan perubahannya sebenarnya. Ini membuat dia akan stabil sehingga jika terjadi panas gitu ya, dia akan kembali lagi normal harusnya. Jika terjadi umpamanya beta yang berbeda dengan tekstur yang sama, dia kembali lagi ke arah. Tentu tidak persis ya, perubahan kecil ada ya, tidak akan persis, ada perubahan kecil. Tapi ini juga nggak pernah digunakan sebagai penguat, ya. Makanya kembali lagi ke ya, hierarkinya masih terlalu besar ya bagi kebanyakan aplikasi yang diproduksi secara massal. Sebenarnya kalau secara massal umpan balik pembagi tegangan juga ya. Nah, nanti ada untuk membuat dia stabil itu ada nanti. Nah, tegangan kolektornya, nah ini kita lihat lagi. Basisnya sama ya di sini ya. BCC, ya kan? Dikurangi IBRB, dikurangi VBE, dikurangi IERE sama. Sedangkan pada loop kolektornya disama dengan bias pembagi tegangan VCC, dikurang ICRC, dikurang VCE, dikurang IERE sama dengan. Berbeda di basis. Ini dia. Kolektor ini IERE, ICRC. Nah, karena isi hampir sama dengan IE, ya, hampir sama dengan IE, maka
VCC dikurang VCE sama dengan IC ya. VCC dikurang VCC sama dengan IC sama dengan VCC dikurang VCE dibagi RC tambah RE. Lalu kolektornya. Saya dapat langsung arus IE. Isi saturasinya sama dengan pembagi tegangan VCC RC tambah RE. Ya, sama. Cut off sama. Ini di basis saja berbeda. Nah, pengaruh beta DC-nya, nah ini dulu basis ya. DC-nya. Tadi kan IC ya. Sininya sama, kita lihat lagi. PBB, VCC dikurangi ya. Sama dengan VCC ya. PBB besar sama VCC. PBB dikurang IBRB dikurang VBE dikurang IRE sama. Di mana VBB-nya sama dengan nilainya sama dengan VCC. PBB dikurang IBRB dikurang VBE dikurang IRE. Di mana PBB sama dengan VCC. Sehingga VCC dikurang IBRB bagi beta DC. Ini sama lagi waktu kita pembagi tegangan. IB sama dengan IC bagi beta DC. IB-nya kita ganti. Jadi IC, RB, beta DC, intinya tetap sama. Di mana IC sama dengan IE, sehingga kita lagi-lagi ininya menjadi IE, IRB bagi beta DC. Kanan ya, jadi positif, IR. Kita gabung, yang di dalam yang sama kita keluarkan, IE dikeluarkan, sehingga dalam kurungnya RE ditambah RB tambah beta DC. Sehingga IE-nya, dia mirip dengan pembagi tegangan. Tapi dia langsung RB, bukan R1 paralel R2. VCC dikurangi VBE dibagi RE tambah RB beta DC. Pembagi tegangan juga ini, RB bagi beta DC. Cuman RB-nya pembagi tegangan berasal dari R1 paralel R2. Kalau bias umpan balik emitter tidak, RB-nya sudah konstan, tetap ya. Tapi ya, RB. Kalau bias pembagi tegangan berasal dari R1 paralel R2. Itu perbedaannya ya. Antara bias emitter dengan pembagi tegangan. Di inputnya dia punya dua, bias pembagi tegangan kalau ini hanya RB langsung. Sedangkan bias pembagi tegangan RB itu berasal dari R1 paralel R2. Sama dia persamaannya ya. Kalau RB-nya, R1 R2-nya kita ganti dengan RB. Sama. Ini untuk mencari VCE-nya bisa bermacam-macam. Kita cari cepat aja nanti bawah ya. VE adalah IRE sama ya. VE berasal dari arus emitter dikali time emitter. Tegangan VB adalah VE ditambah 0,7. VBE ya, adalah 0,7. Karena VCC sama dengan tadi ya. VCC sehingga VCE, VC dikurang V. Atau lebih baik kita gunakan VCE, VCC dikurang IC, RC tambah R. Jika IE sama, dianggap IE sama dengan IC. Ya. Nah, di sini. Tidak perlu kita nyari tegangan VC dulu, VB dulu, VE. Sini langsung. VCC dikurang IC, RC dikurang VCE dikurang IRE. Jika IE sama dengan IC, sehingga VCC dikurangi VCE dikurangi IERC tambah RE. Sama ya. Sehingga IC-nya sama dengan VCC dikurang VCE dibagi RC tambah RE. Kalau VCE-nya, nah, karena tadi cari VCE ya. Kalau VCE-nya berarti VCC dikurang IC dikali RC tambah RE. Nah, lebih baik kita daripada kita mencari terlalu banyak. Cari IC, cari IB, cari IE gitu ya. Oh, udah, langsung sekaligus bisa. Nanti kita contoh, ambil contohnya ya. Contoh. Nah, tujuannya dari bias umpan balik emitter adalah membanjiri beta DC, yaitu RE harus jauh lebih besar dari RB dibagi beta DC. Sehingga artinya apa? Mengurangi pengaruh RB bagi beta DC. Jika RE jauh lebih besar, sehingga pengaruh RB beta DC akan kecil. Sehingga dia sama dengan, mirip dengan bias pembagi tegangan ideal. Ini kan mirip dengan bias pembagi yang detail, tetapi RB-nya besar ya, karena dia RB saja bukan pembagi. Nah ini RB-nya harus besar. Kenapa harus besar? Kalau RB-nya kecil nanti, IB-nya kecil kan, isi kecil, dia menjadi cut off, bukan sebagai penguat. Makanya RB-nya harus besar di sini. Nah kalau R1 R2 dia kan paralel jadi kecil kan. Jadi ya. Nah, makanya susah untuk mendapatkan ini. Syarat ini tadi ya. Nah, RE harus jauh lebih besar dari RB karena RB-nya cukup besar. Kalau RB-nya kecil, IB akan kecil, otomatis nanti IC juga akan kecil. CE-nya yang besar.
bawahnya. Sehingga ya, jika ini terpenuhi, jadi persamaan ini menjadi tidak sensitif terhadap perubahan beta DC. Jika RE jauh lebih besar ya, tapi dalam prakteknya kita tidak dapat membuat RE cukup besar untuk menghilangkan perubahan beta DC tanpa membuat transistor jenuh. Jika RB-nya kecil, berarti RE jauh besar kan? Nah, sehingga nanti RB kecil arus IB akan besar, IB besar, IC akan besar, sehingga dia akan menjadi jenuh. Sehingga penguat tidak berlaku lagi. Nah, kami contoh, lihat nih. Kalau di bias bagi tegangan, ini kan dia 10 kilo dengan 2,2 kilo dapat 1,8. Ini kan 430 kilo. Kalau nggak kita buat di kecil, udah dia akan jenuh. Nanti kita ini kan, buat kecil nanti ya. Nah, kita hitung dulu ya. Lalu nanti kita simulasikan, baru kita ketik di situ. Jika ininya kecil, benar dia pengaruh betanya akan berkurang, tetapi transistor sudah mendekati jenuh. Ya, dia sudah kembali lagi. Ini ada dua. Dengan beta 100 sampai 300. Jauh ya. 300% ya naikannya. Nah, isi saturasinya ini 15 dibagi 9, 10 ohm ditambah 100. Berarti 1010 lah ya. 100 ohm, 100 ya. 1010. Dapatnya hampir 15 kurang dikit ya. Cut off-nya ya 15. Seperti yang VCC. Ini saturasinya. Kita lihat. Untuk beta 100 dulu. Beta 100. Ya. IE-nya tadi kan mirip dengan bias pembagi tegangan dengan pendekatan yang detail ya. Tetapi dia RB-nya besar. Kalau pembagi tegangan kan RB-nya kecil sehingga dibagi dengan beta dia pengaruhnya hilang. Ini besar. Kalau di kecil nanti kita coba dia menjadi jenuh, mendekati jenuh. So 15 volt VCC-nya dikurang 0,7, VE-nya RE-nya tadi adalah 100 ohm, ya, RE juga harus kecil nanti ya. Kalau besar dia nanti penguatnya akan turun. 430 dibagi 100. Jadi 4,3 kilo. Di 100 kan 1, 2. Jadi 4,3 kilo. Sehingga dapat arusnya adalah 3,2 ampere. Ini RB bagi BTS-nya jauh lebih besar daripada 430.000 dibagi 100, 4.300. Sedangkan E-nya hanya 100. Jadi bukan jauh lebih besar ya. Jadi syaratnya untuk dia supaya stabil tadi ini tidak dapat kita penuhi. Jika ya, RE harus jauh lebih besar daripada RB. Ini kenyataannya kebalikannya kan. RB bagi beta DC jauh lebih besar daripada RE. Sehingga dia kondisi ini tidak. Sehingga dia tidak. Tujuannya dia membanjiri atau mengurangi pengaruh beta DC. Ini dia tidak terpenuhi. Katanya lebih kecil. Kita lihat. Kemudian di simulasi kita lihat kalau kita kecilkan gimana. Supaya ini terpenuhi tadi. Langsung VCE-nya nih ya. VCE-nya langsung kita gunakan yang kedua aja. Daripada kita mencari VE dulu, IRE, VC, baru dikurangi. Dapatnya sama ya. Jika, ini ya, jika IC sama dengan IE ya. VCC dikurangi isi RC VCE ya. VCC sama dengan VCC dikurangi isi RC tambah RE. 15 volt dikurangi ini dapat tadi 3,25 dikali 9. 10 ohm ditambah 100 ohm dapatnya juga 11,72. Dari 15 dia daerah aktif sih, cuman udah mengarah ke daerah ke cut off. Harusnya yang ininya tadi ya, dia jenuhnya tadi adalah 14 hampir 15, ini 3 1/5-nya ya, agak jauh ke bawah. Jika betanya kita naikkan, itu apa? Untuk mengurangi pengaruh ini, sehingga nanti arus IE akan naik. Nah, sehingga dia tidak stabil. Betanya 300. Ini saya tandain dulu beta 100. Nah, 100. Apaan itu tadi mengarah ke titik cut off dia kan. Ininya 1/5 dari arus maksimal. Bagusnya setengah, mendekati setengah gitu ya. VCE-nya juga ini dari 15 menjadi 11 itu kan 2/3 lebih kan. Harusnya setengah. Ini dia, kita coba 300 dulu ya. Jadi yang pada saat betanya 300 itu berarti
dari transistor yang kualitasnya ya biasa-biasa aja sebenarnya, jelek tidak tuh ya, menjadi yang sangat bagus ya. Nah, ini akan susah didapatkan, itu masalahnya. Sama dengan tadi kecuali betanya, sehingga ininya tadi adalah 14,7 dibagi 100 ditambah 300. 4,3 dibagi 300 bagi 3 ya. Jadi dia menjadi 4,3. Sebentar saya lihat ininya ya. Jadi bagi 3. Sebentar saya. Ya sebentar ya. Mintanya saya lihat dulu. 230.000 tadi ya. 230 dibagi 300. Tadi dia 4,3 kilo. Sekarang ya sepertiganya ya masih hampir hampir setengah ya, hampir hampir 1.500 ya, hampir 1.500 ya. Mana dia sebentar. Nah, sehingga dia dapat arus cukup besar. Dari 15 dia hampir 2/3-nya ya. Kalau 2/3-nya kan 10. Sehingga VCE-nya akan jauh lebih kecil. Sama kita itu dengan cara yang tadi ya. Nah, jadi kerjanya nih bergerak jauh. 200 tentu dia akan ke sini. Jadi dia hanya dia semiter juga tidak dipergunakan untuk penguat. Tidak populer lah ya. Nah, sekarang kita masuk yang tadi bias emitter. Sekarang gimana kalau bias kolektor? Kita lihat dulu nih ya simulasinya. Lupa saya. Kita lihat simulasinya. Nanti kita kecilkan betanya gimana gitu ya. Belum saya buka ya. Sebentar ya, saya ini dulu. Lama deh kalau di sini. Bias balik. Dua coba tegangan belum ya tadi ya. Ya. Saya aktifkan dulu yang bias dan balik emitter ya. Sekaligus. Kalian nanti ya sebutkan biar di Zoom agak susah dia nantinya satu kolektor ya. Kita simulasikan dulu bias dua catur daya ya, dua catur daya. Kita tampilkan dua catur daya. Nah, ini ya, usaha.
Kita lihat. Ya, yang dua tadi 2 volt VE-nya ya. 3,6 volt, 30 kilo RC, 1 kilo RE, VEE-nya min 2, basisnya 0, VCC-nya 10. Nah, untuk beta yang 170 dulu kita buat. Kita lihat beta yang berikut. Ini arus emiternya, ini tegangan, di mana ini 10 dibagi 5, 2 ya, sekitar 2 lebih ya ininya. Arus saturasinya ya 2. CE ininya jadi 12 ya. VCE cut off-nya. Jadi dia VCC ditambah VCE. 12. 12 ini 6, separuh ya. Ini dapatnya 2 lebih. Ini 3,6 dibagi 12 ya. 12 dibagi 4 ya. 12 dibagi 4 kan 3 ya. Ini beda 1,5 ya. Tengah-tengah. Kita lihat gimana kalau apa namanya, betanya berubah seperti tadi. Pakainya sama ya. Arsimeternya hampir sama 1,3 juga. Ininya hampir ya 6, hampir 6 juga. Berubah ya, pasti berubah ya. Nah, hampir 6 juga. Ini hampir 1,3 juga. Jadi kan betanya dari 107 menjadi 300, 200 perbedaannya ya. Tapi hasilnya hampir cukup cukup stabil. Ini hampir seperti bias pembangkit. Nah, kita harus dua catatan. Karena kalau yang barusan bias umpan balik emitter. Ini saya inikan dulu ya sebentar simulasinya ya. Di Zoom sepertinya agak repot ya. Tidak semudah di kelas kita ini. Di simulasi juga repot. Sudah ya sudah. Sistem umpan balik emitter ya. Umpan balik emitter. Ya. Pertama kita ambil dulu. Ini beta 170 yang tadi ya sama. Sama ya. Ini arus IB-nya kita lihat. 430 kilo ya. Arus IB-nya 32 mikro. Arus IE-nya sama. IE aja langsung tidak perlu isi. 5, PCE-nya 9,5. Di mana PCC-nya 15 volt. Ini masih jauh ya, di bawah 7,5 ya. Kemudian arus maksimalnya ini kira-kira kan 1 kilo 15 mili ya, 14,9 tadi kan. Ini baru sepertiganya ya, masih jauh dia. Kalau kita langsung kita beta yang 300 tadi, ini nggak ada 300, kita buat 370 malah ya. Jadi 12 dan 5, katakan 6 meningkat 2 kali lipat ya. Sedangkan PCE-nya ya, tadinya 9,6 volt, ini akan menjadi kecil, 3,7. Jauh ya. Jadi tidak stabil. Nah, gimana tadi? Supaya dia stabil itu adalah jika RE-nya kecil, jauh lebih kecil daripada RB tadi dibandingkan dengan RE dibagi dengan beta. RB dibagi dengan beta ya, RE itu 100, 310 dibagi dengan beta, ini kan jauh lebih besar. Gimana kita kecilkan? Dan di atas saja dulu ya, lebih kecil. Bagian di bawah nanti ya. Kalau nanti coba dari 430 kilo, ya, sepertinya saya stop dulu ya buat
agak lama deh 140 ini. Cepat. Bentar. Biar lebih kecil kita jadikan ya. RB-nya kecil ya. Tadi supaya gimana supaya pengaruh itu ya, pengaruh beta itu kita gunakan umpamanya dari 430 ini 100 kilo saya coba dulu ya. Tapi sebelum saya ini kan saya coba sini. Sehingga IB-nya menjadi mikro, IC-nya menjadi sangat besar. Nah, nih, bisa kita lihat nanti ya. Kita ganti itu resikonya tadi kan. Kalau kita spekular ini baru masih belum terbenam ini ya bagi 100. Dari 430 saya jadikan baru 100 ya. 100 kilo turunnya ya. Dari 430 menjadi 100 kilo, menjadi 100 kilo itu. Karena RC-nya hanya 1. Jadi 1/100 itu kan. Nah, kemarin itu kan dia kalau jenuh itu kan 1/10, ini masih 1/100. Lihat. IB-nya tadi kecil menjadi 142, IC-nya menjadi mendekati jenuh. 16 mili ya. 16 mili ampere. Nah, udah jenuh ini. Bukan sebagai penguat lagi. Nah, kita menurunkan pengaruhnya. Makanya tidak bisa kita menurunkan pengaruh apa namanya RB, menurunkan RB kecil ya supaya RE jauh lebih besar daripada RB dibagi dengan beta. Akibatnya apa dia? Akibatnya ya jenuh. Karena RE-nya hanya 100 ohm. Sedangkan betanya, RB-nya dalam ratusan kilo. Gitu ya. Yang biasa meter tadi ya. Jadi titik ininya jauh sekali. Ini saya kembalikan ke 430. Dari 5 menjadi 12, 9 menjadi 3. Jadi dia tidak stabil lah istilahnya ya. Nah, kita ambil lagi satu lagi dulu sebelum kita tutup. Jadi yang minggu kemarin pengganti kita ganti minggu ini ya, hari Sabtu ya. Besok saya kirimkan ininya apa namanya linknya ya. Ganti yang hari Sabtu kemarin kan nggak jadi, saya nggak bisa. Jadi kita ganti hari Sabtu tanggal 17 ya. Nanti saya umumkan juga di grup. Iya, Pak. Nah, kita lanjutkan satu lagi. Satu lagi masih ada waktu ya, satu lagi ya. Untuk baru kurangnya besok kita lanjutkan. Lanjutkan satu lagi ya. Nah, sekarang kita masuk kalau tadi bias atau pemberian catu daya ya, umpan balik emitter. Nah, sekarang umpan balik kolektor. Jadi kolektornya yang, nah ini dia mirip dengan bias basis ya. Mirip bias basis. Jika salah-salah kita menjadi bias basis dia nih lihat. Bias basis kan juga seperti ini ya. Kita ke depan tadi bias emitter. Bias basis ya. Kalau bias emitter dengan bias basis, emitternya ada R-nya. Ini tidak ada. Bias kolektor juga tidak ada di emitternya. Nah, tidak ada emitternya ground. Tetapi dia RB-nya itu setelah RC. Kalau bias basis kan di atas RC ya. Saya ambil contoh lagi sini ya. Di atas RC ya. Titik RB-nya. Tahanan RB-nya mengambilnya adalah di atas RC. Sebelum RC ini. Titik. RC baru basis. Kalau tadi di bawah. Setelah RC baru basis. Itu berbeda. Emitternya sama tidak ada. Nah, itu pengaruhnya besar. Nah, kalau bias basis dia emang didesain untuk saklar. Kalau bias kolektor, umpan balik kolektor ya, umpan balik kolektor, dia bisa sebagai apa namanya penguat. Nah, karena inputnya juga dari sini nanti. Dia tidak terpengaruh oleh PCC. Nah, ini dia. Kalau bias basis titiknya di sini. Sehingga nanti ini adalah IB, jika ini IB, ini IC, sehingga inputnya adalah IB tambah IC. Ingat lagi, yang udah belajar RL,
arus yang masuk dalam satu simpul sama dengan yang keluar. Yang keluarnya nih IC tambah IB. Artinya yang masuk adalah IC tambah IB. Yang keluarnya IC dan IB. Dan titik ini ya, IB, ini IC. Sehingga inputnya dari sini adalah IC tambah IB. Sehingga di loop kolektornya itu dia berbeda dengan ini tadi. Jadi dia VCC ya, dikurangi IC tambah IB kali RC dikurangi ya, ICRC dikurangi VCE sama dengan 0. Basisnya juga gitu. VCC dikurangi ICE kali RC dikurangi IBRB dikurangi VCE sama PBE sama dengan 0. Di sini VCE, di sini VBE. Ini uraiannya di bawah segala. Ya. VCC yang loop kolektor ya, dikurang IC tambah IB dikali RC dikurang VCE sama dengan. Sehingga IC hampir sama. Jika IB hampir sama, jauh lebih kecil IC, ini kita abaikan. Atau boleh kalau diganti dengan beta lagi dia kan, berarti dia IC dibagi dengan beta. Ini kan bagi beta lagi, ini kita anggap sama. Sehingga IC-nya sama dengan VCC dikurang VCE bagi RC. Kalau kamu lihat sekitar kan VCC dikurang VCE bagi RE. Harusnya sama. VCC dibagi RC. Cut off-nya sama dengan VCC. Pengaruh beta DC-nya di basis. Basis tadi ya. IC IB kali RC, VCC ya, dikurang IB IC kali RC dikurangi IBRB dikurangi VBE sama. Oh. Ada IC, ada IB. Kita baru kita ubah dengan beta. Basisnya. CC, IC IB kali RC dikurang IB RC. Jika IB kecil daripada IC, maka ini hilang, VCC dikurang IC RC, tapi IB-nya masih ada kan? Ya, IB adalah IC dibagi beta DC. Nah, di bawah ya. C, ya. Ini kita ganti dengan isi bagi IB. Yang ini kan tadi IBRB ya. Jadi dia dapatnya sama, ICC dikurang VBE ditarik sini ya. Ini pindah ke kanan, dimasuki dalam kurung yang sama, yang keluar yang sama dikeluarkan isinya yang samanya RC ditambah dengan RB bagi beta. Dan nanti isinya mirip dengan bias pembagi tegangan yang detail, tetapi di sininya di RE ya, ini jadi RC. Isi sama dengan VCC dikurang VBE dibagi dengan RC ditambah RB beta. Ini pengertian RB. Mirip dengan tadi, kalau tadi RE ditambah RB beta. Sekarang RC. Nah, kita ambil contoh untuk yang terakhirnya ya. Nah, dari bawah. Nah, ini contohnya ya. Ini suruh mencari ini ya, apa-apa. Dari titik tengah. Dari RB-nya ya. Berapa besar RB-nya? Jika betanya 100 atau 300. Mungkin 200 ya. RB itu sama dengan beta DC dikali RC sama dengan jika ya, betanya 200, RC-nya 1 kilo. Sama dengan 200 kilo. Harus jenuhnya nih tadi maksimal ini sama ya. Karena dia 1 kilo ya. 1 kilo 15 bagi 1. Di sisinya. Kan sama ya. Jadi untuk menjadi titik tengahnya CC dikurang VBE dibagi dengan 2 RC. Walaupun tidak pasti tengah ya. Kan harusnya 7,5. Ini. 15 dikurang 0,7 dibagi 2 dikali RC-nya 1 kilo. Hampir setengah lah ya. Kalau pas tengahnya ini adalah 7,5 ya. Itu beta 100. Ya. Kita isi tadi. Ini yang titik tengahnya nih ya, kita cari dapatnya segitu. Beta 100 VCC dikurang VBE RC RB sama beta DC 15 dikurang 0,7 dapat 200 kilo dibagi 100 dapatnya 1 kilo ya. Tadi dia jadi 2 kilo. 15 14,3 berarti 14 7,47. Bagi 2 ya.
Ini tengahnya kita cari, masih jauh kan. Nah, ini dia mendekati beta, betanya menjadi 300. Atau di bawah 300 lah ya, karena dia mau di tengah itu adalah dapatnya itu 7,5 ya. Tapi untuk dapatkannya 2 kali RC. Jadi RC-nya, RB-nya sini dia mendapatkan, tapi RB-nya harus dibuat di sini 2 kali. Ini kan cuma 2 kilo. 2 kali RC. Nah, dapatnya ya, di tengah. Tadi di tengah, ini yang beta 300 masih lumayan lah ya. Ini menjadi cut off. Ini menjadi cut off 300. Oh, ini salah. Ini yang 8 itu adalah yang 300. Ini yang 200 nih ya. Beta 100 bawah. Bukan 300, 100. Jadi tengah ya. Nah, kita lihatin simulasinya dulu. Baru kita tutup kuliah kita hari ini. Dikit ya, apa-apa. Harusnya 7:30 ya, cuman kita kalau Zoom ini terlalu lama. Sebentar, saya carikan dulu dia. Zoom ini begini ya, agak lama ya. Dan lag dia. Tutup dulu ya. Terakhir ini hari ini. Umpan balik emitter sudah, umpan balik kolektor ya. Kita lihat. Ini yang beta berapa 100 ya, 170 lumayan lebih besar ya. Yang di bawahnya beta 370. Ya RCB-nya dulu. Tapi kita taruh di kiri ya. Ini VCE ini harus IC atau sama dengan IE ya. 7 sama dengan tadi ya. Ini 7,2. Ini 7,7. Nah, wow ya. Dari 15. Ini di tengah ya. Betanya 170. Maka tadi kan di bawah 200. Yang di bawah, jika ini sampingnya setara ya. 300 ya. IB-nya dulu nih. Turun ya, berarti IC-nya juga akan turun. Cuman betanya lebih besar ya. 20. Salah sini nggak salah. Ini RC-nya kok sama. RB-nya harusnya 2 kali RC ya. VCE-nya ya. Ini yang lebih ininya. Cuman betanya 170 ya. Dengan RB-nya 170 kilo. Itu dia akan mendekati tengah. Artinya pas tengah itu 7,5. Ini juga 7,5. Tapi pasti dia kurang 7,5, ini lebih. Ini yang lebih, ini yang kurang. Ini yang kurang, ini yang lebih. Ini kan masih jauh dari 7,5. Hampir berapa setengah ya. Ini 6,5 satu. Nah, ini ya. Jadi dia pengaruh beta juga akan mudah. Nah, pembagi tegangan itu di situ dia. Pengaruh betanya itu kecil, bukan nggak ada ya. Kecil. Sampai di sini kuliah kita hari ini. Besok kita masuk kuliah pengganti sehingga kita nanti minggu tenang tidak keganggu ya. Baik, Pak. Jadi, takutnya nanti 29 ada lagi libur terpaksa minggu tenang ya. 29 libur, nanti takutnya 30 kita juga libur. Nah. Besok siang saya kirimkan linknya ya. Berbeda dengan link yang ini ya. Ini kan ya. Tapi bisa kirimkan lewat grup aja ya. Itu nanti saya inikan juga kalau sempat saya ganti di portal. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Ini udah saya ini ya. Kita lihat 9 orang ya. 8 ya. Sama. Kita tutup ya. Nanti hasil ini bisa linknya saya kirimkan ke kelas Google Classroom ya. Untuk mempelajarinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Besok kita pada semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.